Pemirsa masih di IDX Langsung Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Langsung saja pemirsa kita akan coba lihat 4 saham pilihan yang direkomendasikan di tengah penguatan indeks harga saham gabungan dan mungkin saja bisa menjadi referensi untuk Anda terutama dalam menghadapi perdagangan pasca libur panjang akhir pekan ini. Saham pilihan yang pertama ada NCKL, pemirsa direkomendasikan buy dengan supportnya di 965, resisten hingga ke 1100. PGEO juga direkomendasikan buy 1215, resistennya hingga ke 1380. Dari perbankan Big Cap, BBRI juga direkomendasikan buy 4500 hingga ke 5050. Di WhatsApp interaktif kami juga kebetulan ada yang menanyakan BBRI, nanti kita akan langsung ulas saja. Kemudian dari consumer ada Unilever, hari ini juga melaju kencang, berada di level 2.810 untuk supportnya dan resistennya hingga ke 3.300 dan hari ini Unilever juga sudah menembus di atas level 3.000-an pemirsa. NCKL, PGEO, BBRI, dan Unilever, lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak James Evan Tumbuhan, yang merupakan Head Investment, spesialis bahana sekuritas. Pak Evan, pas saham pilihan yang Anda rekomendasikan, kita ke NCKL, Pak Evan. Ya. Secara teknikal ada yang menarik nih Pak, di pergerakan NCKL, di mana di menit-menit terakhir, di penutupan perdagangan sesi kedua hari ini, NCKL berbalik arah ke zona hijau dan ditarik ke atas sehingga menguat di 3,38% di 1070 setelah di sepanjang perdagangan hari ini justru mengalami atau lebih dominan bergerak di zona merah. Analisis Anda untuk NCKL? Ya, untuk NCKL sebenarnya lebih pada sentimen harga nikel yang saat ini sudah perlahan menguat ya dari awal tahun ya. Harga ini nikel mencapai 21.000 ya untuk harga nikelnya. Dan memang kalau secara teknikal kita bisa lihat pergerakannya membentuk pola cup and handle dengan resisten pertama di 1100. Nah, apabila memang 1100 ditembus, next target untuk cup and handle-nya ke level 1210 sih untuk NCKL ya. Dengan support tadi saya sebutkan juga bahwa supportnya di level 960 sampai dengan 955 ya untuk support levelnya. Penutupan di sesi kedua hari ini berbalik arah menguat di atas 3% Pak di 1070. Ya. Ini dekat dengan resisten pertama Anda di 1100. Ketika pembalikan arah ini terjadi, ada peluang lebih besar tidak untuk NCKL ketika di perdagangan Senin pekan depan untuk melangkah jauh ke 1200-an, Pak Evan? Tentunya yang harus diuji adalah memang level 1100 dulu nih. Jadi memang kalau kita lihat level 1100 sudah terkena, mungkin ada koreksi minor dulu sampai dengan 1080, lalu nanti tarikan selanjutnya ke 1200. Jadi mungkin dalam 2 minggu ke depan, 2 sampai 3 minggu depan tarikannya akan lebih jauh lagi. Tergantung juga dengan harga nikelnya. Baik, dari saham pilihan yang pertama untuk NCKL, kita beralih ke saham pilihan yang kedua, ada PGEO. Buy di level berapa untuk PGEO? Penutupan hari ini tertekan di 1,56% Pak, di 1260 untuk PGEO. Ya, saat ini memang pergerakannya lebih ke dalam 4 hari terakhir memang bergerak di level yang satu ya, 1260 sampai dengan 1300. Jadi memang kalau kita lihat untuk area buy yang level-level saat ini cukup menarik ya, dengan level resisten tadi kalau kita lihat memang ke arah 1380 dulu gitu ya ke depannya. Jadi untuk PGEO ini memang untuk tarikannya sih 1380 dulu, nanti kalau ternyata kalau bisa break di 1380, next resisten di 1510 sih untuk PGEO. Baik, penutupan hari ini di 1260 melemah di 1,56% dan direkomendasikan masuk di level penutupan ini dengan resisten terdekat di 1380 dan ketika level ini dijebol oleh PGEO dan berpotensi ke Rp1.510 per sahamnya. Ya. Kita beralih ke saham pilihan yang ketiga. Pak Evan, dari perbankan Big Cap BBRI, Anda juga rekomendasikan buy. Di level berapa untuk BBRI? Jadi memang kalau kita lihat secara valuation memang tadi BNI, Bank Mandiri, baru BRI ya. Jadi memang 3 bank ini memang udah mulai termasuk cukup murah karena penurunan sudah cukup tajam ya dalam beberapa bulan terakhir ini, ya, terutama dalam 1 bulan terakhir gitu ya. Untuk Bank Rakyat sebenarnya di level saat ini sudah ada, tadi sempat lowestnya 4670. Jadi level 4700 itu jadi menarik untuk diperhatikan dengan target resistance terdekat kita ke level 5050 ya, itu yang harus di
capai dulu, lalu setelah apabila 5.050-nya dapat dicapai dan breakout, itu ada konfirmasi reversal dengan target terdekat ke 5.200 dan selanjutnya ke kurang lebih di 5.500 gitu untuk Bank Rakyat Indonesia gitu. Jadi saat ini sudah lumayan bottom sih untuk menarik untuk diperhatikan untuk Bank Rakyat Indonesia. Baik, ada pertanyaan untuk BBRI, Pak. Di WhatsApp interaktif kami, saya akan coba sapa Bapak Diki dari Malaysia. Ini menyaksikan live streaming kita, Pak Evan. Menanyakan BBRI, Pak, sudah punya di 4710. Ya. Ini lebih ke arah jangka menengah dan jangka panjang sepertinya. Sampai akhir tahun, bisa kembali ke 6 ribuan tidak untuk BBRI? Untuk sampai dengan akhir tahun ya, memang kalau kita lihat selama sustainability chart-nya, itu kurang lebih di bulan November, itu Oktober-November itu biasanya perbankan udah mulai recover kembali ya. Jadi memang saat ini udah bottoming dan untuk sampai ke level tersebut memang masih cukup mungkin ya, apabila nanti indeks harga sambungan kita bisa sampai di level 78 sampai dengan 79 di akhir tahun gitu ya. Jadi untuk sampai ke level itu masih ada kemungkinan, dan memang kalau kita lihat baik lagi tadi secara valuation perbankan Bank Rakyat itu sudah cukup murah karena bisa di level 6.000 itu PBV-nya udah di atas 3 kali gitu ya. Baik. Dari BBRI kita beralih ke sampil yang selanjutnya. Dari consumer ada Unilever. Ini dalam beberapa waktu terakhir ini sudah mengalami kenaikan yang cukup tinggi ini. Pak Evan, bagaimana Anda melihat performa dari Unilever dalam sepekan terakhir naiknya cukup signifikan setelah mengalami koreksi yang cukup dalam di beberapa waktu terakhir? Ya, ini sudah ada reversal ya dari Unilever semenjak kalau kita lihat penurunan cukup dalam dari bulan Januari ya. Januari 2024 kita lihat penurunan, lalu ada sempat area sideways sampai April, kemudian koreksi lagi dan sekarang udah membuat area reversal dan saat ini bergerak di atas moving average 100. Jadi kalau kita lihat gerakan Unilever ini ada potensi bergerak lebih jauh lagi gitu ya. Apabila bisa berhasil breakout dari MA 200 di level 3.350, ini konfirmasi akan rally sampai dengan 3.700 gitu untuk Unilever. Baik. Jangka yang lebih panjang ke depannya. Ya, sempat melemah di April lalu Pak di 2.300 sampai Evan, dan saat ini sudah berada di level 3.000 dengan pelemahan dalam yang terjadi. Kemudian kebangkitan Unilever di beberapa pekan terakhir, apakah ini sudah mengkonfirm tidak Pak dari posisi polanya untuk Unilever? Mungkin dari downtrend sudah berangsur-angsur balik ke uptrend kembali atau masih dalam tahap downtrend sampai sejauh ini? Jadi kalau kita lihat jangkanya lebih panjang, kalau bulanan sih memang kita lihat trennya masih downtrend. Cuma kalau kita lihat dalam beberapa minggu ini memang udah ada reversal. Jadi memang beberapa level-level yang harus diperhatikan ya tadi ya, MA 200-nya apabila MA 200-nya confirm bahwa itu akan membuat reversal pattern yang lebih menguat lagi gitu sampai dengan level 3.700. Jadi saat ini sudah beberapa moving average sudah ditembus, jadi sehingganya setidaknya ya sampai dengan level 3.300 ini harus dicapai dulu nih untuk reversal lebih lanjut ke depannya. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa ada NCKL, PGO, BBRI, dan Unilever. Dan sekaligus tadi kita menjawab pertanyaan Bapak Diki dari Malaysia, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Ivan, kita masih punya satu segmen lagi, masih ada beberapa pertanyaan di WhatsApp interaktif kami, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Evan, kita lanjutkan kembali Pak. Pertanyaan selanjutnya datang dari Bapak Wimur, tidak menyebutkan lokasi, menanyakan BRPT nih Pak, saham grup Prayogo Pangestu. Secara teknikal saham ini penguatannya signifikan dan koreksinya juga cukup dalam. Nah, terbukti hari ini BRPT melemah di 6,32% setelah naik tinggi sebelumnya di 1.185. Apakah pelemahan yang terjadi hari ini masih batas yang wajar, Pak Evan, dan level supportnya masih cukup terjaga tidak sampai sejauh ini untuk BRPT? Sebenarnya kalau kita lihat nih BRPT terjaga di level support 11.85 ya di penutupan saat ini ya. Kalau teman-teman indeks bisa lihat tanggal 21 Mei itu kemarin juga sempat di 11.85 juga ya, penutupannya hampir mirip dengan level sekarang. Jadi memang berada di level MA7-nya. Nah, ini yang perlu diperhatikan apabila hari Senin besok nih ya penutupannya di bawah 11.80 dan penutupan di 11.40-an, itu potensi akan kembali lagi setidaknya ke level 950-an. Namun apabila di hari Senin ini pembukaannya atau gerakannya bisa mencapai di atas level setidaknya penutupan di atas level 12
80 sampai dengan 1.300 ini gerakannya akan kembali swing rally sampai dengan ke 1.520. Jadi memang ini berada di area support ya untuk bank dari di BRPT-nya ya, Barito Pacific-nya ya. Gitu. Baik, penutupan hari ini 11.85 melemah cukup dalam 6,32% dari Bapak Wimur, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa ADX Channel. Selanjutnya saya akan coba bacakan pertanyaan dari Bapak HDD Jin ini menanyakan BRMS Pak, sebaiknya entry di harga berapa untuk BRMS? Oke, BRMS saat ini kalau kita lihat pergerakannya masih di range pergerakan 147 sampai dengan 157. Jadi mungkin untuk intraday aja ya, day trading gitu, mungkin bisa Bapak akumulasi dekat-dekat di 148 gitu ya, dengan target terdekatnya di 156. Jadi mungkin untuk trading jangka pendek aja sih untuk BRMS ya, 148 sampai ke jualan di 156 untuk dalam jangka waktu harian. Baik, tidak menyebutkan nama dan lokasi, kali ini menanyakan saham Telkom, Pak. Hari ini Telkom juga kembali melemah di 0,34% di 2940. Dari chart yang saya pegang ini tampaknya Telkom lagi-lagi ini menyentuh ke level terendahnya sepertinya, Pak. Dalam 3 tahun terakhir, kalau tidak salah ini 2910 level terendah hari ini. Analisis Anda untuk Telkom, apakah sudah direkomendasikan untuk entry, Pak? Ya, sebenarnya saat ini kalau kita lihat ya, Telkom, David dan teman-teman channel, bahwa saat ini support levelnya, kalau kita lihat tarik panjang dalam beberapa tahun terakhir, ini sudah level yang cukup dalam penurunannya ya. Level 2900 ini adalah level support yang kuat yang kita perhatikan. Nah, itu yang menjadi area kunci. Apabila 2900 yang ditebus, itu pergerakannya bisa sampai ke 2500. Tapi apabila ada reversal setidaknya keluar dari area 3200, itu akan berpotensi buat reverse menutup gapnya di 3400 gitu ya. Jadi ada gap yang ditutup di 3400. Baru saja masuk di WhatsApp interaktif kami, Bapak Wijang dari Riau. Terima kasih juga sudah berpartisipasi menanyakan auto secara teknikal nyangkut di 2300. Analisis Anda penutupan hari ini masih di 1985, Pak. Intraday sempat ke 2010. Direkomendasikan averaging down tidak, Pak Evan, untuk auto? Auto? Ya. Oke. Untuk auto, kalau kita lihat gerakan auto, memang saat ini setelah dividen juga memang ada koreksi ya. Memang, tapi trennya dari bulan November memang sudah cukup, trennya masih downtrend ya. Coba kita harus menunggu reversal pattern-nya itu di atas 2100. Jadi memang kalau pergerakannya lagi sideways sih mungkin secara jangka panjang bisa diakumulasi, setidaknya kalau bisa keluar dari 2100 ini akan berpotensi reversal berlanjut sampai dengan 2400 untuk auto. Nyangkut di 2300 di hold saja, Pak Evan? Iya, masih di hold aja sih sebenarnya. Baik, penutupan hari ini di 1985, menguat di 2,25%, intraday hari ini di 2010, Bapak Wijang yang ada di Riau, auto nyangkut di 2300, lebih direkomendasikan untuk hold saja untuk auto. Baik, selanjutnya tidak menyebutkan nama dan lokasi, Pak Evan, Astra International ada peluang balik ke 5.000 tidak, Pak, dalam jangka menengah, Pak Evan? Oke, dalam jangka menengah ini karena ada dividen cukup besar, juga ada gap juga nih ya, yang memang harus ditutup ya. Kalau kita lihat kemarin di 4.000, kurang lebih di 4.500-an tuh ada tarikan ya, setelah dividen payment, ya, setelah ex dividen, itu ada reversal, dan memang saat ini masih ada potensi tutup di 5.075 sih ya. Jadi kita nunggu beberapa candle untuk formation si Astranya. Baik. Apabila bisa breakout 4830 bisa menutup level 5.075 ya. Baik, untuk Astra International tidak menyebutkan nama dan lokasi, tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami. Dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program yang sama di perdagangan di minggu depan. Pak Evan, terima kasih juga sudah bergabung. Sehat selalu, Pak. Ya, terima kasih banyak Pak David. Baik, terima kasih. Ada Bapak James Evan Tumbuhan selaku Head Investment Spesialis Bahana Sekuritas. Akhirnya, saya David San Oval dan seluruh pekerja bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.